Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi rahman allamal qur'ana khalaqal insana allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-azizul mannan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu lisa'il insan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mutamassikin bil Qur'an, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, para asatidz, bapak-bapak, sesepuh, bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan serangkaian ibadah kita, khususnya salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah SWT. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami dari Lembaga Pendidikan Ilmu Al-Quran Nasional dalam kesempatan ini ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang rahasia. Rahasia kemudahan memahami Al-Quran 30 juz. Rahasia kemudahan memahami Al-Quran 30 juz. Namanya rahasia itu suatu misteri, sesuatu yang belum diungkap, sesuatu yang belum dipublikasikan. Contoh konkret, ketika saya berumur 6 tahun, yaitu peristiwa 70 tahun yang lalu, itu ibu saya mengandung, saya tidak tahu janin yang mau dilahirkan itu laki-laki atau perempuan. Masih rahasia. Tapi sekarang rahasia itu dibuka oleh Allah. Sebelum bayi lahir, kita sebagai manusia sudah menerima informasi itu lewat para ahli, para medis, para dokter. Kenapa dokter bisa? Karena allamal insana malam ya'lam. Dia, Allah, mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahui, kalau manusianya mau. Dulu 100 tahun yang lalu atau 70 tahun yang lalu, bayi lahir buta itu takdir. Tapi takdir itu pun juga dibuka oleh Allah. Kenapa bayi lahir buta? Diteliti, ternyata ada kandungan, semacam kandungan kimia dalam tubuh yang tidak serasi, yang kontras dengan proses kehamilan, yang bisa merusak saraf. Itu saraf mata. Hari kiamat, Pak, nanti pasti dibuka itu. Mungkin kita masih ragu-ragu, apa iya hari kiamat itu nanti akan datang? Allah akan memberitahu kita. Begitu juga Al-Quran. Rahasia untuk mengenal Al-Quran 30 juz itu baru kali ini terungkap, Bapak.
Memahami Al-Quran itu kita tempuh bertahun-tahun di pondok pesantren, lebih dari 10 tahun. Tapi sekarang dibuka rahasianya. Mungkin 10 bulan bisa Bapak. Nah, oleh karena itu saya sampaikan satu ayat di dalam surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar itu surat keberapa Pak? Kalau Bapak sering baca surat Ar-Rahman mesti melewati surat itu, yaitu surat ke-54 sampai diulang 4 kali. Sampai diulang 4 kali, yaitu pada ayat 17, diulang lagi 22, 32 dan 40 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguh-sungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, untuk dipelajari. Kemudian di sini tidak terdapat lafadz illah. Artinya Allah menjamin mudah tanpa pengecualian. Allah menjamin mudah tidak pilih kasih. Kepada saudara-saudara kita yang kaya juga dijamin mudah. Tapi kepada saudara yang miskin juga dijamin mudah. Apa ya, manusia yang ada di India, di Indonesia, di Amerika sama. Termasuk yang buta sekalipun. Tetapi tutup ayatnya, setelah Allah menjamin mudah itu ditutup dengan fahal mim muddakir. Setelah kami jamin mudah itu, apakah ada yang mau? Fahal mim muddakir, apakah ada yang mau mengambil pelajaran? Apakah ada yang mau mempelajari? Yang ditanyakan oleh Allah bukan kekayaan kita, apalagi pangkat dan jabatan kita, tetapi kemauan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sampai hari ini belum paham Al-Quran 30 juz, itu bukan tidak mampu, bukan tidak mampu. Mungkin bapak ibu belum mau. Ini contoh konkret. Imam-imam Masjid Istiqlal itu semuanya al-hafidh Pak. Semuanya juara tilawah. Semua juga juara baca kitab. Padahal beda-beda. Ustadz Zaiduni Sinaga itu dari Medan, Ustadz Muhammad Husni Ismail itu dari NTB, Ustadz Abdul Fattah Yasin asli Betawi. Allah tidak membedakan. Termasuk para kiai-kiai tidak dibedakan. Asalkan mau, bisa. Langsung untuk menyikat waktu tentang rahasia. Rahasianya memahami Al-Quran 30 juz. Ternyata nempel di 30 lembar Al-Quran. Nempel di 30 lembar Al-Quran Pak. Yaitu di surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah atau juz 1, surat Al-Baqarah juz 2 dan juz 3, yaitu surat Al-Baqarah sedikit ditambah dengan surat Ali Imran. Rahasianya di situ Bapak. Paham Quran itu harus menguasai seperangkat ilmu-ilmu qawaidnya, seperangkat ilmu nahwu sorobnya, ilmu mantik, ma'ani, bayan, balagho dan lain-lainnya Pak. Itu nempel di 30 lembar itu. Contoh konkret, saya ingin memberikan contoh itu yang ada saja, yang tidak perlu dibayangkan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah segala puji. Lillahi milik Allah. Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam atau pemelihara alam semesta. Pertanyaannya kenapa Alhamdulillah diterjemahkan segala puji? Artinya pujian, segala puji lillahi milik Allah. Kalau kita ikrarkan dalam sholat bacaan itu satu hari minimal 17 kali, kita harus menyadari bahwa yang namanya manusia itu tidak ada ruang untuk dipuji, Bapak. Karena segala puji milik Allah. Tidak ada ruang. Tapi kenapa kita kalau nggak dipuji sakit hati? Berarti belum memahami. Ini contoh konkret juga, Pak. Saudara saya itu profesor, Bapak. Tapi profesor di bidang medis, ahli penyakit dalam. Sekarang tugasnya di Mataram. Jadi hanya ahli penyakit dalam. Dia tidak ahli saraf, tidak ahli jantung, tidak ahli paru, tidak ahli mata, tidak ahli gigi, tidak ahli tulang, tidak ahli bedah. Di rumah sakit Bekasi saja, Pak, rumah sakit kelas 2, itu dokter ahlinya ada 38 macam. Silakan Bapak cek. Itu baru rumah sakit kelas 2. Kelas 1 lebih banyak lagi ahlinya, lebih detail lagi. Dan saudara saya juga tidak ahli hukum, apalagi hukum tata negara, hukum internasional, hukum pidana, perdata. Juga tidak ahli internet, juga tidak ahli ruang angkasa, juga tidak ahli pesawat, juga tidak ahli matematika, tidak ahli kelautan, ahli ketambangan. Ya Allah, Pak, keahlian sekarang lebih dari 1000, Pak, kalian sekarang ini, Pak. Tapi cuma satu kelebihannya. Jadi oleh karena itu manusia itu banyak kekurangannya daripada kelebihannya, makanya tidak layak dipuji. Tapi satu jangan lupa, sebagai uswatun hasanah diukir, Pak, dalam Al-Quran, yaitu sebagai panutan, sebagai percontohan, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Bapak bantah. Nah, jadi nempel. Apa yang nempel di situ? Gampangnya grammarnya, Pak. Ilmu kawaidnya, khususnya yang paling mendasar, ilmu nahwu sorobnya. Di samping semua ilmu juga nempel di situ. Mau cari bentuk isim, fi'il dan harf ada. Mau cari yang bentuk fi'il maudi, fi'il mudhari, fi'il amar ada. Mau bentuk yang jamid, yang mustaq ada. Apalagi bentuk jamid dan mutasorib juga ada. Bentuk sokheh dan mu'tal juga ada. Bentuk mujarrad dan majid juga ada. Lengkap, Pak. Silahkan Bapak cek 3 lembar itu. Cari bina-bina, wasan-wasan, sikot-sikot ada semua. Tadi kenapa dibaca imam kita lillahi? Alhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi. Karena yang nempel itu huruf jar. Li itu huruf jar, Pak. Pasti bacanya majrur, kasroh. Jadi lillahi, lil malaikati, lin nasi, lil baiti, lil janati. Rapi banget itu di Al-Quran, Pak. Ini bukan manusia, Pak. Ciptaan manusia Al-Quran, Pak. Bukan, Pak. Bahkan sampai hari ini para ulama itu berangsur-angsur itu dibuka rahasia-rahasia itu, ilmu-ilmu itu.
Rabbil Alamin. Kenapa diterjemahkan Tuhan sekalian alam atau pemelihara alam semesta? Karena jamak. Yang nempel apa? Huruf ya dan nun. Al-alamina, al-kafirina, as-solihina, al-mu'minina. Rapi, Pak. Lanjut, satu ayat lagi. Dalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Dalika itu. Kenapa dalika kok maknanya itu? Ternyata untuk mengetahui makna dalika yang benar, itu yang nempel di situ adalah ditentukan oleh lafaz sebelum dan sesudah dalika itu apa. Kalau sudah dalika itu alkitabu, pastikan maknanya itu. Tetapi kalau setelah dalika itu bukan alkitabu, bukan isim, tapi harf, huruf. Misalkan dalika bi anallaha, maknanya sudah berubah, Pak. Bukan lagi itu, tapi berubah jadi demikian itu. La roibah. Kenapa diterjemahkan tidak ada keraguan? Kenapa? Padahal la ada dua, Pak. La yang berarti tidak, ada la yang berarti jangan. Tapi ini maknanya tidak ada. La roiba, tidak ada keraguan. La haula, tidak ada daya upaya. La quwata, tidak ada kekuatan. La nabiyya ba'da. Rapi banget, Pak. Jadi setelah la ini Bapak lihat bunyi hurufnya itu, kalau a semua, pastikan maknanya tidak ada. Kapan maknanya jangan? Itu juga rapi. Setelah la itu ada huruf mati, Pak. Huruf waw alif mati. Misalkan la taqrabu, jangan kalian mendekat. La tufsidu, jangan kalian membuat kerusakan. La tukhriju, jangan kalian mengeluarkan. Rapi, Pak. Jadi caranya seperti apa? Kita jangan bandingkan dengan dulu, Pak. Apalagi 10 tahun yang lalu. Sekarang bandingkan dengan setahun yang lalu, keadaan berubah. Kalau 3 tahun, 4 tahun yang lalu masih sholat subuh banyak, saya lihat anak-anak masih sholat subuh. Tapi hari ini saya melihat cuma 1. 10 tahun lalu sholat subuh, Pak, anak-anak sekolah di madrasah sholat subuh. Hari ini saya tidak lihat. Atau saya salah lihat? Ada, Pak? Enggak ada. Saya keliling bukan 1-2 masjid, Pak. Sudah 8.700 masjid saya kelilingi. Hidup saya sisihkan hanya untuk itu, untuk menebus dosa-dosa saya. Saya masih diberi kesempatan umur 76 tahun, Bapak. Itu guru saya, juga sahabat saya, Imam Besar Masjid Istiqlal, Pak Profesor Ali Mustafa Yakub, umur 64 tahun sudah dipanggil, Bapak. Nah, jadi ini caranya saya coba di pengajian di 10 kota, gagal, Pak. Saya buka di Pekanbaru, termasuk di Batam Masjid Baitur Rahman, di Banjarmasin Masjid Al-Mutab, ya lupa, di Balikpapan juga di Masjid Al-Furqon, di Makassar di Masjid Al-Markas Al-Islami, di Palu Masjid Raya, di Mataram, di Surabaya, di Semarang, Jogja, Bandung. Gagal, Bapak. Saya berpikir, kenapa kok bisa gagal ya? Ternyata pengajian itu lillahi ta'ala, Pak. Yang sempat saya tanya itu. Datang ya alhamdulillah.
nggak datang juga tidak ada sanksi. Jadi nggak bisa Bapak Ketua DKM walaupun diumumkan semua harus ikut, tidak bisa. Karena lillahi ta'ala. Makanya ini saya coba untuk diklat. Diklat ini ada kurikulumnya, ada GPPP-nya, ada buku panduannya, ada buku kamusnya, ada guru pembimbingnya atau dosennya. Ternyata jalan, Pak. Karena siapapun manusianya dilatih, insya Allah bisa. Jadi kita dulu di pesantren itu dilatih, Bapak. Para kiai, para ustadz dilatih. Tapi setelah terjun ke masyarakat, kenapa kok nggak dilatih? Maksud saya Bapak tidak salah. Nah, oleh karena itu sekarang kira-kira kenapa Bapak tidak mau mendalami Al-Quran? Atau Bapak Ibu yang hadir mau Pak mendalami Al-Quran? Mau Bapak? Mau ya. Tapi kok tidak semua ya? Mau Bu? Alhamdulillah. Itu sudah kelihatan jalan menuju ilmu, Pak. Itu sama dengan jalan menuju surga. Walaupun Bapak di tengah jalan nanti berhenti misalkan karena meninggal dunia, itu jalannya sudah yang kita tempuh sudah benar. Atau mungkin Bapak alasan tidak mendalami Al-Quran karena semakin tua ini sering lupa. Betul Pak ya? Betul. Kalau saya bilang tidak betul. Itu hanya perasaan Bapak yang tidak mau melihat keseluruhan. Setahu saya manusia itu diberi kelebihan dan kekurangan, Bapak. Dan yang saya tawarkan ini adalah umur yang 80 tahun. Karena anak-anak tidak minat. Jadi salah kalau Bapak mengatakan manusia itu sering lupa. Kalau punya sifat lupa ya. Termasuk Imam Masjidil Haram saja. Sampai hari ini saya teliti, belum ada menemukan satu imam pun yang sempurna bacaan Al-Qur'annya dan hafal sepenuhnya. Pasti ada saja keliruan, Pak. Sampai saya tutup ayatnya aja sampai ada yang keliru. Ulaika humul muflihun, salah. Ulaika humul khosirun, lebih salah lagi. Ulaika humul muhtadun, benar. Karena konteks ayatnya adalah masalah musibah. Itu tutup ayatnya pasti dibawa kepada ulaika humul muhtadun. Karena kurang pemahaman. Karena punya kekurangan. Kalau Bapak sering lupa, hari pengajian ke rumah lupa Bapak, nggak nyampe rumah. Justru kalau kita mengaku sering lupa, perlu dibawa ke dokter, diperiksakan. Atau mungkin Bapak merasa tua, alasannya tidak cerdas dibanding dengan pada waktu kita sekolah. Betul nggak Pak? Ragu-ragu Bapak menjawab. Keliru besar, salah besar kalau Bapak merasa semakin tua tidak cerdas. Salah besar. Mari kita rasakan sendiri Pak. Apa kelebihan dan kekurangan orang tua itu bisa dirasakan. Kekurangannya jelas, kalau untuk angkat-angkat barang kita kalah Bapak. Tapi kalau untuk berpikir,
memberi keputusan. Itu yang cerdas, yang paling tua. Karena apa? Karena kecerdasan itu ibarat pisau. Pisau itu kalau tiap hari diasah semakin tajam, Bapak. Jadi kesimpulannya, kalau seseorang umur 80 tahun harus lebih cerdas dari yang umur 70 tahun. Apalagi yang umur 60 tahun. Kalau mengikuti perintah Allah, Pak. Apa perintahnya? Iqra. Apa Pak Iqra itu? Baca, Pak. Kalau Bapak baca, ya Allah, sudah 10 tahun baca terus menerus, 30 tahun belajar, cerdas banget Bapak. Saya harus jujur, saya umur 76 tahun, saya tidak mau kalah dengan yang umur 70 tahun. Manusia itu punya harga diri, Bapak. Jadi saya tidak setuju alasan sering lupa. Juga tidak setuju alasan tidak cerdas. Apalagi alasan sulit. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa memahami Al-Quran itu sulit, tidak mudah menafsirkan itu sulit, itu berhadapan dengan Al-Quran langsung. Al-Quran menjamin mudah, kok berani-beraninya mengatakan sulit? Itu kan persepsi dia. Padahal yang memberikan persepsi itu banyak kekurangan. Jadi kalau bisa Bapak jangan alasan sulit, juga jangan alasan tidak cerdas, juga alasan sering lupa. Kecuali kalau Bapak Ibu alasan tidak sempat. Saya dukung kalau alasan tidak sempat. Faktanya Bapak itu sibuk. Sibuk ngurusi anak, ngurusi cucu di rumah, enggak selesai-selesai. Saya setuju kalau alasan tidak sempat. Tetapi mari kita renungkan dulu. Apa benar sih Bapak itu sibuk? Apa benar sih kita itu tidak sempat? Sebab Allah memberikan waktu satu hari tidak dibeda-bedakan 24 jam satu hari. Besok dibagi kesempatan lagi 24 jam dan seterusnya. Itu namanya kenikmatan. Namanya kesempatan. Nah, kalau alasan tidak sempat berarti berani secara terang-terangan mengingkari nikmat Allah. Saya cabut Pak dukungannya Bapak. Saya dukung Bapak tadi 5 menit sebelumnya itu karena saya interest dengan Bapak. Dan maaf gak ada yang ngantuk. Kenapa? Kalau Bapak membaca rahasia otak manusia, termasuk cara-cara kerja otak. Otak manusia itu tidak mau sesuatu yang monoton. Kalau monoton Pak ngantuk Pak. Ya. Otak manusia itu maunya sesuatu yang aktual. Otak manusia itu merekam sesuatu yang di depan dan di belakang. Misalkan ada kata makan, minum, masjid, musola, mobil, ambulan, laut, hutan, kampung, musola, harimau. Itu yang direkam oleh otak. Yang pertama makan, yang terakhir harimau. Coba yang tengah-tengah apa Bapak? Walaupun Bapak hebat, itu samar. Itu cara kerja otak. Jadi kalau saya sebagai guru ngaji ngajar 4 ayat, saya tidak ajarkan 4 ayat. Karena saya ajarkan 4 ayat, ayat pertama masuk di otak, ayat keempat masuk di otak, yang 2, 3 kabur. Jadi saya ajarkan 2 dulu. Habis 2 ayat baru saya berhenti. Kita beri selingan.
Oh ya, siapa hari ini yang goib, yang tidak hadir? Oh itu Pak Ali, itu Pak Salam. Kenapa tidak hadir? Oh katanya sih keluarganya sakit. Itu sudah otak sudah tutup Pak, baru dimulai lagi. Mari kita mulai lagi. Itu semua diungkap nanti oleh Allah. Makanya ini saya berijtihad. Mudah-mudahan Bapak mau. Karena intinya Bapak harus segera membuat keputusan. Keputusan untuk memulai mempelajari Al-Quran. Kalau Bapak tunda 1 minggu, 1 bulan, setahun dan berikutnya, mohon maaf, tidak ada gunanya, tidak ada. Hanya akan menimbulkan penyesalan untuk selama-lamanya. Mari, mumpung masjid ini sudah bagus, sudah dingin, sejuk, mari kita ramaikan Pak, dengan mendalami Al-Quran. Yang belum bisa baca dikelompokkan sebelah sana, belum bisa baca. Yang sudah baca di sini. Karena saya kategorikan hanya 2 saja, belum bisa baca dan sudah bisa baca. Kalau belum bisa baca harus dibimbing untuk membaca Al-Quran. Tapi jangan lama-lama. Paling lama 20 hari ya, supaya mereka sudah bisa baca. Karena Allah menghendaki kecepatan Bapak. Saya datang ke masjid ini tanpa tanya, hanya ikut Google, kita klik, diantarkan sampai ke depan masjid. Itu pun ada yang mandu. Kurang berapa menit lagi, terus belok kanan, belok kiri semuanya. Itu semuanya kehendak Allah. HP ini kehendak Allah. Keliru kalau orang menyatakan HP ini ilmunya orang barat. Salah besar, dosa besar. Karena ilmu itu ilmunya Allah, bukan ilmunya orang barat. Orang barat, orang timur itu makhluk Pak, sama dengan kita. Suka-suka Allah memberi kekayaan, suka-suka Allah memberikan ilmu, tapi tidak gratis. Semuanya dipertanggungjawabkan. Ini untuk usia 80 tahun, tapi saya ralat Bapak. Karena saya dosa menulis 80 tahun itu. Seandainya ada umur 81 tahun berminat, itu sama dengan saya menghalang-halangi mereka yang menuju surga. Saya ralat Pak. Ini bebas sampai sebelum kita masuk liang lahat. Karena sebelum masuk liang lahat itu kita masih diberi kewajiban oleh Allah Pak. Berarti diberi kemampuan. Ini saya tawarkan 9 level. Karena Al-Quran tidak bisa fim salah fim Bapak. Level 1, level 2 sampai hanya 9 level. 1 level cuma 1 semester. Jadi kalau 9 level 9 semester, bandingkan dengan usia Bapak selama ini, seberapa jauh dapatnya di Al-Quran. Itu pun kalau Bapak hanya belajar seminggu sekali. Kalau mau seminggu 2 kali, 1 level cuma 3 bulan. Berarti 9 level 27 bulan Bapak. Itu kalau Bapak seminggu 2 kali. Kalau mau tiap hari 1 level cuma 20 hari Bapak. Jadi tergantung kita. Kalau kita 1 minggu keberatan, boleh Pak sebulan sekali. Tapi 1 level 20 bulan. Apalagi kalau pengajiannya setahun sekali, 1 level 20 tahun. Bagaimana caranya? Caranya Pak, Al-Quran kita scan Bapak. Di scan bukan seperti fotokopi disimpan nanti hilang. Scan pakai panca indera kita. Yang masih bisa melihat di scan pakai mata. Gimana cara menyeken? Bapak sudah melakukan itu Pak. Cuma Bapak tidak menyadari. Misalkan Bapak pernah melihat Masjid Istiqlal.
Itu namanya di-scan dengan mata. Oh, ini Masjid Istiqlal. Disimpan di otak, Pak. 10 tahun lagi Bapak jalan-jalan ketemu lagi. Loh, ini Masjid Istiqlal pagarnya sudah berubah. Jadi scan-nya masih ada. Sekarang mari scan Al-Quran, kita scan 30 lembar kita scan, Pak. Itu dulu sampai almarhum Ustadz siapa dulu, Pak? Yang meninggal beberapa tahun yang lalu itu. Siapa, Pak? Siapa, Pak? Bukan. Jadi kalau kadang-kadang lupa bisa, Pak. Tapi tidak sering lupa. Ali Jabir. Ustaz Ali Jabir. Oh, baru, ya kan? Ya. Jadi itu kita sudah melakukan itu. Tapi sekarang lebih teliti, lebih cermat. Jadi nyekannya jangan seperti nyekan Masjid Istiqlal. Kalau nyekan Istiqlal dilihat dulu, terus masuk ke ruang wudunya, oh bersih, bagus. Terus masuk ke ruang-ruang toiletnya, oh bagus. Oh, ini di lantai 2 sholatnya. Oh, di sini dikasih garger. Jadi scan-nya secara teliti. Nah, level 1, 2, 3, 4 sampai 7. Dan Bapak kalau mau cepat, misalnya ngambil sekaligus, bisa Bapak. Tapi dengan catatan. Lulus paket 1 dulu. Surat Al-Baqarah juz 1. Kalau Bapak lulus bisa ngambil 6 paket sekaligus. Ini kadang-kadang nggak masuk akal karena kita bicara kurikulum, kita ajarkan di sekolah, di kampus berdasarkan SKS yang dibagi, kita tidak. Al-Quran beda. Karena surat Al-Baqarah juz 1 itu ditransfer ke juz 2 sudah lebih dari 60% itu sudah ada yang ada di juz 1. Al-Ladzina di juz 1, di juz 2 juga banyak Al-Ladzina. Di juz 1 Al-Ladzina ada 32 kali diulang. Di juz 2 juga Al-Ladzina juga lebih dari 30 diulang. Termasuk juz 3 Al-Ladzina tetap ada. Termasuk juz 30 Al-Ladzina ada, Pak. Nah, dan itu sudah kami praktekkan di Masjid Istiqlal. Namanya Zainal Mas'ud, umur 18 tahun, lulus SMA. Masuk umur 19 tahun, satu paket 6 bulan. Kemudian kita coba, wah kamu bagus ini, bisa kamu ngambil 6 paket sekaligus. Jam 8 ngambil paket 2, jam 10 paket 3, habis duhur paket 4, jam 2 paket 5, habis asar paket 6. Sekaligus, Bapak. Apa kata Mas Jenel itu? Waduh, kepala saya bisa pecah katanya. Ya Allah, nggak sampai memecahkan kepala, Pak. Ini bukan dibentur-benturkan dinding, tapi disampaikan halus oleh para ustadznya. Makanya saya sarankan kalau bisa para ustadz jangan galak-galak, Bapak. Menyampaikan maidoh hasanah yang lembut. Nah, jadi saya kira sudah lengkap. Jadi nanti saya tidak bisa membawa banyak, tapi kalau satu-satu insya Allah cukup. Jadi enggak pilih kasih, nanti Bapak Ketua DKM nanti bisa bakal mereka yang membutuhkan biar menjadi pertimbangan. Dan didaftarkan tidak bisa privat, harus di masjid. Karena kami punya kepentingan untuk merintis gerakan nasional pemahaman Al-Quran di Indonesia untuk memakmurkan masjid. Bapak bayangkan kalau sekarang Bapak yang sholat subuh itu kita berhenti aja 3 hari nggak sholat subuh di masjid, kosong Pak masjid. Ngeri nggak, Pak? Tapi kita tidak diperlihatkan itu. Tapi ada orang lain yang diberikan lihat untuk itu oleh Allah. Ini barangkali saya agak emosi menyampaikan, Pak, karena saya dikejar waktu, Pak, bukan dikejar setoran. Karena kami tidak tahu kapan harus dipanggil. Sudah sadar semua. Alhamdulillah bapak-bapak sama dengan bapak, duduk lama-lama juga susah. Saya berdiri lagi biasanya kadang-kadang perlu waktu.
Mungkin barangkali masih ada waktu, silakan barangkali ada yang ingin bertanya atau unek-unek. Sepertinya sih sulit untuk ditanyakan ya Pak ya, karena hampir apa yang saya sampaikan itu fakta-fakta semua. Bukan tidak hampir, tapi semuanya fakta. Silakan barangkali ada usulan Bapak. Jadi jangan merasa tua, keliru besar. Nanti dilatih 4 bulan saja Bapak menjadi cerdas kembali. Apalagi Bapak ini diwajibkan mengajar. Lulus paket 6 Bapak wajib ngajar paket 1. Lulus paket 7 Bapak wajib ngajar paket 2. Jadi kita ingin kadernya dari masjid, keluarnya muncul dari masjid, bukan dari pondok pesantren. Pondok pesantren itu hanya tempat Pak. Ini ilmunya di pondok pesantren, tapi kami bawa ke masjid. Dan alhamdulillah hampir para kiai mengizinkan itu, kecuali 1, Gus Dur. Tapi ternyata pandangannya luar biasa. Jadi siapa yang bilang ini tidak bagus? Siapa? Tapi ini marwah pesantren. Ini harga diri pesantren. Mereka yang perlu harus belajar ke pesantren. Itu juga luar biasa jawabannya Pak. Jangan dijajakan seperti itu. Itu memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita yang salah tidak ke pesantren. Tapi sesuatu yang kami lakukan ini adalah kebijaksanaan. Bijaksana yang selalu mengharapkan ridho Allah. Karena apapun yang kita lakukan Pak, tidak lepas dari la haula wala quwwata illa billah. Nanti Bapak bisa cepat tidak lambat, itu bukan karena Ustadz, bukan. Tapi harus kita yakin la haula wala quwwata illa billah, datangnya dari Allah. Kalau nggak ada pertanyaan, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang selama ini masih banyak yang kurang peduli terhadap kitab suci Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, diturunkan kepada Masjid Al-Ikhlas, masjid kebanggaan kita ini, diberi hidayah untuk dimudahkan segala urusan kita, khususnya dimudahkan untuk mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi majidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li rahmatika sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aqiman ya rabbi mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa najjina minari bil Qur'an wa dakhilna fil jannati fil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa sahbihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan Pak. Silakan Pak, apa Pak? Oh ya. Iya, jadi metodenya Pak ini Bapak daftarkan saja. Nah, semuanya tidak pilih kasih.
apa yang miskin, apa yang kaya. Memang ada biaya, tapi biayanya nggak sampai jutaan Bapak. Ya saya gambarkan seperti Bapak beli pulsa saja, itu selama 6 bulan itu sampai 600.000, nggak sampai segitu. Itu sudah lengkap dengan biaya buku panduannya, dengan buku kamusnya, dengan media-media pembelajarannya. Dan Bapak dibantu nanti dengan, kalau tidak hadir dibeli bantu ikut online. Mereka belajar di Amerika Latin, orang Indonesia belajar di Abu Dhabi lewat online. Hanya modal HP saja Bapak bisa ngikuti supaya tidak ketinggalan. Juga mohon kalau misalnya belajar langsung diupload supaya jadi siar kita. Majelis Al-Ikhlas itu juga nampak ini untuk kebaikan, dan mereka supaya tertarik bahwa salah kalau mengatakan tidak bisa, itu salah. Sampai ada seorang ustadz juga di daerah Rawabumbu itu, apa mungkin Pak Kiai bisa? Ustadz jangan bilang tidak mungkin. Saya bilang, ingat di surat Al-Anbiya itu kisah para nabi. Nabi Zakaria Pak, yang tua bangka, istrinya mandul, doanya minta anak. Itu doa nggak masuk akal Bapak, karena sudah tua dan istri mandul. Tapi apa yang terjadi? Dikabulkan doa itu. Betul Pak? Nah, jangan bilang tidak mungkin. Ya. Tetapi Bapak, ya terus belajarnya cuma 1 jam Pak, seminggu sekali, masa nggak sempat? Nah, hanya 1 jam. Tapi mohon kalau bisa dikasih layar, karena kecepatannya 10 kali lipat Pak. Kalau pakai mic itu bisa 10 jam, tapi pakai infocus 1 jam cukup, bahkan 30 menit cukup Pak. Lihat nanti penyerapannya itu. Jadi seminggu cuma sekali. Diprioritaskan yang tua diterima lebih dulu, kalau yang anak-anak nanti menyusul. Ya, sebab ini adalah sebagai panutan Bapak, uswatun hasanah. Karena Bapak hari ini Bapak tidak berhasil mengantar anak kita untuk sholat subuh di masjid. Ini harus kita akui, kita harus jujur. Kenapa? Karena tren Pak. Apa Bapak kasih pukul, kasih keras, itu anak cucu kita juga. Bapak bicara keras, dia melawan. Oleh karena itu kita tidak usah mengajak. Kita tunjukkan, kita belajar, nanti cucu kita lihat. Ini apa ini Pak? Kitab apa? Wah, kamu tidak usah tahu. Malah penasaran dia. Tidak, kayak ini kitab apa Pak? Ini memahami Al-Quran. Nanti dia kepingin ikut Bapak. Seperti itu Pak. Nah, jadi saya juga tidak bisa ngirim ustadz. Bisanya percontohan. Jadi satu paket nanti supaya semua mempelajari metodologinya. Sebab kalau tidak ada contohnya nanti katanya susah terus. Nah, dikasih contoh satu paket, dilanjutkan oleh mereka yang belajar bisa. Karena syaratnya hanya bisa baca Quran. Saya sarankan semua ustadz ikut. Karena yang harus meneruskan. Karena saya sulit mencari ustadz untuk membimbing, untuk melatih. Kalau penceramah banyak saya Pak. Nah, karena ini berkeringat mengantarkan mereka seperti kita. Tapi semuanya adalah Allah. Ya Pak. Di masjid kita Pak. Iya. Saya malah menyarankan ke masjid, bukan di tempat saya. Karena memampukan masjid dari semua masjid. Jadi saya tidak egois untuk di tempat saya. Sama dengan Bapak juga masih egois. Sholat subuh Bapak batasi yang hanya 10 shop ini. Padahal bangga ya saya melihat sholat subuh di sini luar biasa ini Pak. Lebih dari 100. Saya harus jujur juga mengatakan. Tapi kenapa tidak bisa penuh? Nah, karena Bapak egois. Mari sekarang harus bijaksana. Jangan hanya kita saja yang kepingin masuk surga Pak. Tetangga kita ingin masuk Pak. Cuma dia masih belum tahu caranya. Bapak sudah tahu caranya. Digerakkan itu oleh Allah. Bangun sebelum subuh. Betul kan Pak? Betul ya. Itu Pak. Lain Pak. Itu saya tidak menutup itu. Saya menambah.
Islam itu apa yang kita ajarkan hari ini harus beda baik dari kemarin. Dakwah kita yang 1 minggu itu katakanlah 10 kali, hari ini harus 11 kali Pak. 11 macam. Semuanya nanti malah mendukung nanti Pak. Ini urgennya kita, ini yang ilmu alatnya. Kita ikut kajian tafsir sampai 10 tahun, mohon maaf, Bapak belum bisa menafsirkan Al-Quran karena tidak diberi ilmunya. Kalau ini ilmunya Pak, ilmu alatnya. Jadi ini adalah untuk kita sendiri, kita semua. Dan Bapak nanti membayar sedekah itu, mohon maaf, itu egois hanya untuk Bapak. Pikirkan untuk orang lain Bapak. Jadi diri kita, istri kita, saudara kita, tetangga kita, dan yang lain-lain. Dan kita buktikan sama-sama. Tidak sampai jual rumah, jual motor aja nggak sampai. Hanya seperti Bapak beli pulsa. Gitu Pak. Gitu Pak ya. Jadi dia daftar nama dan nomor HP, dikoordinir. Nah, nanti laporkan ke kami kapan dimulai. Jadi kami akan mencarikan. Karena tidak semuanya hari ada Pak di situ. Yang bisa kami sebutkan di sini aja, hanya pada hari Ahad, Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Sabtu dan Sabtu sudah itu. Yang selain hari itu enggak dibuka, yaitu hari kiamat. Jadi jangan menunggu, kita belajar menunggu hari yang lain. Gitu Pak. Jamnya Bapak terserah, mau habis subuh, mau habis duhur, habis asar. Kan ini para orang tua semua. Saya yakin banyak waktu. Gitu Pak. Nanti ada semua syarat-syarat di sini. Jadi ini adalah pesan saya di sini terakhir adalah bersegeralah untuk mengambil keputusan. Oleh karena penundaan mempelajari Al-Quran jelas tidak ada gunanya, yang pasti hanya menimbulkan penyesalan untuk selama-lamanya. Surat Toha 124, 125, 126. Saya tidak sampai hati mengatakan, supaya direnungkan sendiri. Gitu Pak. Gitu Pak ya. Yang lain? Sudah cukup saya kira Pak. Silakan Bapak. Ya silakan Pak. Silakan. Silakan Bapak. Bapak dulu silakan. Atau yang Bapak, ya silakan Pak. Ya. Nggih. Monggo. Terima kasih Pak Ustaz. Nggih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang masalah kita harus paham ini asli master. Ya. Artinya rahasia ini yang tadi Bapak sampaikan dari Al-Fatihah sampai akhir Al-Fatihah. Ya. Artinya kiat apa yang lebih tepat dan cerdas bagi orang yang belum memahami sekali. Kira-kira apa panjang? Ya, terima kasih. Ya. Ya, jadi kiat-kiat ya Pak. Ya seperti yang kita sampaikan ini adalah kiat-kiat yang selama ini tidak pernah diungkap. Kalau ngajak belajar Al-Quran, para khotib se-Indonesia itu 297.000 khotib Pak. Karena satu masjid khotibnya satu. Masjidnya 297.000. Itu mengajak Al-Quran. Tidak berhasil Pak. Iya Pak ya. Siapa sih yang namanya jadi ketua DKM ndak ingin semua jamaah bisa baca Quran? Siapa Pak? Nggak ada Pak. Semuanya kepingin. Bahkan yang namanya jajaran DKM itu kurban, minimal kurban perasaan. Kadang-kadang diundang nggak hadir, dikasih snack lagi. Nah, jadi itulah Pak kondisi tren yang terjadi, lingkungan yang terbentuk di Indonesia ini pelan-pelan menjauhi Al-Quran. Mulai dari anak kita tidak salat subuh,
nanti anak kita yang sekolah, mahasiswa, seperti itu Bapak. Jadi ini Bapak bersyukur bisa sholat subuh dan mendapat penjelasan. Ya Pak ya. Jadi kiatnya sekarang hanya kapan dimulai. Bapak sudah punya niat mulai saja, itu terbentang jarang jalan untuk menuju surga. Tetapi hanya terbentang saja. Nah, kalau Bapak tidak jalani, ya bagaimana bisa masuk? Jadi jangan lupa Pak, manusia kadang-kadang itu menggunakan rasionya itu sebatas kemampuannya Pak. Allah itu luar biasa. Itu Pak ya. Jadi di atas saja, nanti kapan kalau memenuhi syarat ini satu kelasnya kan 40 orang. Kalau untuk online. Tapi kalau tatap muka hanya dibatasi 20 sampai 30. Di Masjid Ar-Royan ini Bapak Ibu daftar sudah 33. Di Masjid Al-Wafiro itu juga Bapak bisa lihat di YouTube. Pertemuan ketiga di-upload itu. Nah, syiarnya kelihatan. Masjid Al-Maghfirah. Masjid Baitur Rahman itu di era 2000, perumahan era 2000 di depan wali kota itu. Nah, itu juga diupload. Saya lihat sudah pertemuan terakhir pakai 3. Bisa Bapak. Sudah pakai 3. Nanti di internet Bapak yang lihat pakai 9, pakai 7. Saudara-saudara kita yang di Aceh, saudara kita yang di Manado. Ini ribuan Bapak di sini. Memang kita senyap-senyap, nggak perlu rame-rame, nggak perlu tablik akbar, kumpul-kumpul, nggak perlu. Tapi senyap, tapi berjalan. Nah, begitu Bapak. Jadi sudah cukup Pak. Jadi kiatnya Pak, yang penting Bapak istiqomah. Apa yang dipelajari Bapak siapkan, dan jangan lupa Pak, berdoa di tengah malam. Besok Bapak belajar, malam ini tengah malam berdoa, ya Allah, tunjukkan kepada saya kemudahan itu. Ya Allah, bimbinglah aku dan sebagainya. Karena doa yang tidak masuk akal tadi, doanya Nabi Zakaria Pak, Bapak baca hadis-hadisnya, doa Nabi Zakaria itu lembut Bapak. Enggak ada emosi seperti kita, doa kita itu membabu, seakan-akan serius. Tidak, lembut. Nabi Zakaria berdoa Pak, mohon maaf, tidak pernah berhenti sampai dikabulkan. Terus Nabi Zakaria itu berdoa Pak, mohon maaf, bukan di jalanan, tapi di mi'rab, semacam di mimbar atau di tempat sholat Bapak di rumah misalnya. Terus yang lain Nabi Zakaria itu berdoa, mohon maaf, bukan egois untuk dirinya, sepeninggalku siapa yang melanjutkan dakwah. Itu. Ya Pak. Ada usulan lagi Bapak barangkali? Ya. Ya, khususnya saya sarankan kepada ustadz saudara-saudara saya yang mengajarkan taksin Quran, ya, kalau bisa ditambah lagi lah metodenya. Ya, karena di situ sudah dianggap mereka tidak tertarik Pak. Satu masjid biasanya yang ikut kajian taksin nggak sampai 40 orang, 30 orang, 20 orang. Saya lihat kadang-kadang cuma 11 orang. Ya. Itu karena manusia butuh ada sesuatu yang menarik. Nah, apa yang menarik kira-kira? Cara di-scan. Udah paling gampang. Untuk baca Al-Quran Bapak tidak perlu 30 lembar. Seseorang dari 0 sampai bisa baca Quran hanya perlu 2 lembar Al-Quran, 4 halaman. Bapak scan, langsung ditanya, saya kasih tahu ya, ini huruf jim di Al-Quran. Jim itu ini seperti panah, titiknya di bawah ini jim. Ini juga jim, ini juga jim. Coba mana yang lain? Bisa Bapak. Ini kalau di Al-Quran. Kalau berdiri sendiri jim itu seperti pancing, ada titiknya di bawah, namanya jim. Terus ini huruf H, sama dengan jim, cuma nggak ada titik. Ini H, ini H, ini H. Mana? Bisa Bapak. Terus ini Kho,
Kho sama dengan jim, titiknya di atas. Saya kasih contoh 3, terus dia bisa. Kalau disambung begini, kalau sendirian jim titiknya di bawah, kalau kha tanpa titik, kalau kho titiknya di atas. Berarti ini gara-gara titik. Konsentrasi dosen dan mahasiswa harus pada titik. Di mana titiknya? Di bawah jim. Terus saya jungkir Pak jim itu, tetap jim. Kita iringkan tetap jim. Nah, terus kha sama, cuma nggak pakai titik. Kho di atas. Itu 5 menit orang tua umur 80 tahun bisa Bapak. Setelah selesai saya suruh pulang. Ngapain lama-lama? 5 menit dapat 3 huruf loh Pak. Karena kunci dari baca Al-Quran cuma 3. Yang pertama yang paling penting menguasai huruf hijaiyah. Ini tidak bisa dibantah ini Pak. Jangan menguasai huruf hijaiyah setengah-setengah, kabur bacaannya Pak. Terbalik-balik. Nah terus baru tanda baca. Tanda baca cuma berapa? Ada an, in, un, sukun, tasjid, mat, panjang pendeknya. Itu saja. Terus baru cara membaca. Sudah tidak usah dijelaskan dulu, suruh baca aja langsung. Bukunya itu tinggal baca. Urusan tajwidnya. Ini idhar, ini idgham biguna, ini ikhfa, itu nanti aja. Nanti membuat bingung Bapak. Karena saya mengalami kebingungan itu. Saya dilatih dulu kecil itu huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, da, za, ro, za, itu Pak. Dihafal Pak. Begitu ditunjuk huruf kho, saya nggak bisa jawab Pak. Tapi saya udah dalam hati. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Bagus. Ya Allah, saya bingung dibilang bagus loh Pak. Nah ini kan salah paham Pak. Karena cara menghafalan. Ini cara pemahaman. Apa cara pemahaman? Bedanya. Zalika itu, zalika itu, zalika itu, alkitabu kitab, alkitabu kitab, itu hafalan. Pemahaman. Zalika itu, kenapa zalika mananya itu? Pemahaman. Jadi beda di situ. Tapi jangan lupa judul yang kami pakai sejak tahun 95 itu terjemah Al-Quran sistem 40 jam. Saya ingin mengetahui respon dari para ulama, para kiai dan para ustadz. Betul muncul. Ternyata Pak Kiai ini kok menerjemahkan Al-Quran. Saya dengarin aja. Ini sebenarnya haram. Saya dengarin aja. Terus akhirnya ya saya bilang, Pak Kiai mohon saya juga diberi kesempatan. Hidup itu pilihan. Kita masuk surga silakan memilih masuk surga. Kami juga berijtihad itu juga pilihan. Iya. Jadi situ. Yang kedua, ini bukan penerjemahan. Berarti Pak Yai kurang teliti. Kontennya bukan terjemah, tapi ilmu alatnya. Judul terjemah. Nah, kita terjebak di judul, Bapak. Terus juga diremehkan. Oh, kalau terjemahan begini bisa. Alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah. Enggak apa-apa. Itu pendapat-pendapat yang lain. Tapi intinya bukan itu. Intinya adalah program ini adalah bukan pengajian tapi diklat, pelatihan. Kemudian caranya bukan hafalan tapi pemahaman. Esensinya bukan pada terjemahannya tapi pada ilmu alatnya. Gitu Pak ya, mungkin sudah cukup ya, terima kasih banyak ya, mudah-mudahan kita dimudahkan semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.